Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita senang sore hari ini bisa ketemu dengan Kang Ubed. Ya. Ada hal yang sangat menarik kejadian di UBK ini, di GBK maksud saya. Tapi kejadian di GBK itu sebenarnya kan ada rangkaian yang sebelum-sebelumnya. Yang rangkaian itu terjadi perubahan-perubahan yang membuat sesak nafas yang dibawa masuk dalam pertemuan resmi di Golkar mengatakan hati-hati memilih pemimpin. Kemudian di pertemuan TV juga itu menunjuk Prabowo, artinya Prabowo mungkin sudah terangkat itu. Kemudian tetapi anehnya tidak berani mendatangin Palu. Nampaknya khawatir, berhitung juga ini kalah pamor dengan Anies dan kayak membuat suatu hal yang baru di GBK dan menunjuk orang lain. Nah, ini membuat marah tentunya yang sudah terlihat itu kan ada dari PDI kan ya. Lancang seperti itu. Nah, saya kira ini yang perlu saya tanyakan menurut Kang Ubed ini ada apa ini? Kok kayak dia ini resah, kayak takut kalau tidak jadi presiden lagi itu ini apa? Kan pertanyaan itu kita bisa berimajinasi ya, bahwa orang kalau terus berusaha ingin berkuasa atau melakukan sesuatu untuk kepentingan kekuasaan, berarti dia punya keyakinan bahwa dia mau berkuasa lagi. Atau ada kekhawatiran yang luar biasa pada dirinya jika tidak berkuasa lagi. Ya, itu yang kemudian melakukan banyak manuver politik, termasuk yang peristiwa di GBK itu. Saya kemarin lewat situ, lewat Jalan Sudirman karena mau ngantar istri untuk menjadi juri satu festival anak berkebutuhan khusus tingkat nasional kalau nggak salah. Macet luar biasa dan ternyata banyak emak-emak yang saya melihat itu bukan massa organik tapi massa yang digerakkan oleh kepentingan pragmatis. Dan itu menurut saya peristiwa itu memalukan lah ya. Ada mengumpulkan banyak orang yang angkanya secara finansial mungkin lebih dari 50 sampai 100 miliar. Di saat yang sama Cianjur sedang membutuhkan uang untuk menangani akibat gempa. Jadi nggak ada empati dari peristiwa itu. Yang kedua, tagline-nya kan Nusantara bersatu. Tapi di belakang layar mereka tidak bersatu. Narasinya bukan persatuan, tapi penangkapan, provokasi kan seperti yang disampaikan oleh Benny Ramdhani terhadap presiden untuk menangkap kelompok-kelompok kritis dan seterusnya. Jadi narasinya bukan narasi persatuan tapi justru narasi perpecahan. Jadi ini ada kontradiksi-kontradiksi di situ. Kemudian yang kedua juga menunjukkan bahwa pertemuan di GBK itu adalah pertemuan inkonsistensi seorang presiden. Misalnya presiden memerintahkan kepada Menpora agar tidak menggunakan GBK sampai Komisi Internasional Sepak Bola U20 itu ya. Nah, saya kira di satu sisi menteri melarang tapi kemudian justru presiden menggunakan. Kemudian di sisi lain misalnya presiden menyatakan sesuatu yang sebetulnya menurut saya tidak berkualitas. Misalnya mengukur seorang pemimpin itu dari ciri-ciri fisik. Itu kan levelnya turun gitu. Rendah itu. Karena hanya di zaman sebelum abad pertengahan orang memilih pemimpin berdasarkan fisik. Setelah modern kita lebih pada substansi kan, pada kualitas. Ya, itu ya tergambar dari seorang presiden yang mengatakan ciri-ciri fisik rambutnya putih, wajahnya berkerut. Itu saya kira ada sangat artifisial. Dua hal, satu itu menunjuk itu, yang kedua orang kenal menangkap bahwa nampaknya belum tobat ini tentang ingin 3 periode ini ya. Awal-awal dulu kan dia mengatakan orang yang mau mengangkat saya yang ketiga kali itu mau menampar muka saya, tapi itu tidak berhenti. Kemarin itu nampaknya kental kan itu. Ya, itu kan juga terbaca dari pertemuan di HIPMI yang jadi ajang tinju itu kan. Itu kan sampai muncul ada diksi amandemen dari seorang ketua DPD di hadapan presiden, dan presiden nampaknya juga menikmati situasi itu, dan itu menggambarkan bahwa ada ketidakpastian yang disuguhkan oleh presiden untuk menghadapi pemilu, dan bahkan mungkin pemilu juga mungkin ditiadakan dengan narasi amandemen UUD 45, dengan narasi tidak hanya UUD 45, tidak hanya amandemen, tetapi juga misalnya bicara soal tahun 2023 adalah tahun yang gelap dan seterusnya. Itu kan narasi-narasi yang diproduksi untuk kepentingan-kepentingan yang
sangat politis, yang mestinya itu tidak diucapkan oleh seorang presiden. Kang Ubed melihat apa komen dari presiden pada saat Ramdhani mengadu domba gitu? Apakah nampaknya setuju atau? Iya, saya sih melihat presiden tuh menegaskan mau dikencengin gitu. Jadi maksudnya apakah mau dikencengin begitu? Jadi semacam ada persetujuan dari presiden. Dan memang presiden ini kan menurut saya ya salah satu kelemahannya kedalaman berpikirnya di situ yang menjadi persoalan yang menurut saya kurang ya. Nah, saya kira kan ini yang menurut saya lama-kelamaan bahaya kalau dibiarkan. Artinya seorang pejabat melakukan sesuatu yang sifatnya katakanlah inkonstitusional ya. Baik dalam 3 periode, apalagi Ramdhani sudah mengatakan fitnah omongan. Ini kalau dibiarkan kan berbahaya. Nah, saya melihat sekarang kalau kita menanggapi secara runcing, saya melihat senang ya lahirnya nongolnya para tokoh-tokoh muda ya, doktor-doktor kayak Bang Ubed, kayak Pak Yani, kayak Pak Marwan, semua banyak lah itu. Nah, mengapa tidak mencoba menyuarakan ya? Dulu ada petisi 50 ya. Itu semua mengeluarkan gagasan-gagasan, kemudian timbul narasi yang kemudian melakukan suatu perubahan ini. Apa itu tidak bisa dilakukan? Sebetulnya kaum cendekiawan hari ini dan sudah berkali-kali sudah mengingatkan pemerintah ini melalui misalnya ketika revisi Undang-Undang KPK, kaum cendekiawan juga berkumpul untuk menyatakan sikap. Kemudian tes wawasan kebangsaan pada waktu itu juga, kemudian termasuk Undang-Undang Omnibus Law. Dan kita sudah terkonsolidasi sebetulnya melalui apa yang disebut dengan KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Itu ada kelompok intelektual kaum muda yang kemudian memiliki pikiran-pikiran jernih agar bangsa ini diselamatkan dari situasi yang membuat demokrasi makin buruk, korupsi merajalela, hukum tidak ditegakkan dengan benar dan seterusnya. Itu kegelisahan kami itu sebetulnya ada dan kami sudah bersuara. Tetapi kan kemudian suara ini mesti diperluas. Dan kami akan terus. Dan itu dalam bentuk kepengennya social society atau melalui DPR? Apa sudah putus asa melalui DPR? Yes, kami sih melihat bahwa DPR tidak lagi menjadi bagian tras politika yang merawat check and balances di situ. Karena 82% parlemen itu kan pendukung kekuasaan. Dan dengan data itu dan dengan peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang KPK, Omnibus Law dan lain-lain, kami sih menyimpulkan DPR hanya sebagai stempel dari kekuasaan. Dan itu yang sebetulnya membahayakan demokrasi diantaranya ya. Karena kalau tidak ada check and balances di dalam kekuasaan, demokrasi menjadi rusak dan itu membuka ruang otoritarianisme. Dan negara menjadi bukan lagi menjadi negara hukum, bukan Reksat, dia sudah menjadi Makstat. Ini kan situasi yang berbahaya dan kita para akademisi melihat bahwa situasi ini membuat masa depan Republik makin suram. Apa sih Kang Ubed yang sangat memperburuk situasi sehingga kekuasaan ini betul-betul takut sekali kalau terjadi satu perubahan yang ya dengan standar lah, misalnya katakanlah pilpres pun sudah mulai curang-curang, mau menghadang-hadang calon-calon yang kayaknya bangkit dari masyarakat. Ya, salah satu ciri negara modern itu kan ada negara menjalankan prinsip-prinsip good governance. Ya, di antara cirinya adalah transparansi, kemudian partisipasi, kolaborasi, lalu turunannya tidak koruptif, sebagainya. Itu yang ketakutan. Ya, ketakutan. Jadi kalau sekarang ini kan korupsi merajalela. Iya. Itu artinya hampir seluruh simpul-simpul kekuasaan terjerat dalam praktek korupsi. Apakah dia menteri, apakah dia mungkin ya kita bisa menganalisis di situ semacam dugaan kuat jejaring dengan presiden, misalnya dengan partai politik dan lain-lain, bahkan anak-anak mereka, ponakan-ponakan mereka dan seterusnya. Itu satu praktek korupsi yang luar biasa yang merajalela dan itu diakui oleh presiden sendiri bahwa korupsi di Indonesia itu sekarang sudah merajalela dan dia sebut sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Nah, karena rezim ini koruptif, ya secara umum, karena merajalela itu artinya kan banyak. Maka ketika kemudian terjadi pergantian kekuasaan, rezim ini mengalami ketakutan luar biasa. Karena kalau rezim baru kemudian membongkar praktik korupsi ini, mungkin penjara akan penuh dengan para politisi yang berkuasa saat ini. Jadi apa fenomena gelombang besar tahu-tahu
di daerah-daerah seolah sudah mengenal Anies Baswedan ini. Oh ya, Disambut oke. dengan seperti itu, maknanya apa? Apa kira-kira? Jadi gini, rakyat ini sebetulnya menginginkan semacam antitesa dari praktek kekuasaan sekarang. Atau jalan tengahnya sintesa dari praktek kekuasaan sekarang misalnya. Siapa yang menjadi representasi dari antitesa rezim saat ini yang ada di lapisan kekuasaannya seperti di gubernur dan seterusnya? Ya Anies Baswedan sebagai antitesa dari pemerintahan sekarang. Dan mungkin Anies juga bisa menjadi sintesa dari kekuasaan yang berlangsung hari ini. Ini dari lapisan kelompok politik yang ada di tingkat kekuasaannya gubernur. Jadi di antara gubernur, Anies adalah antitesa dari pemerintahan sekarang. Dan bisa menjadi sintesa dari pemerintahan sekarang. Tapi kan ada juga kelompok-kelompok di luar gubernur yang bisa menjadi antitesa dari pemerintahan hari ini. Siapa? Kelompok oposisi. Ya, siapa mereka? Ya ada di partai-partai yang kecil mungkin, tapi juga kelompok oposisi yang kelihatan dari kaum intelektual, para cendekiawan, para ekonom, ya, para mungkin juga mantan pebisnis, mantan purnawirawan dan seterusnya. Saya kira banyak kelompok oposisi Kalau itu. misalnya kita melihat satu pandangan yang sama, berbahayanya rezim inilah dari segala macam lah ya, kita tahulah bagaimana ketakutan rakyat ini, alam kita disedot habis ditransaksikan dengan apa itu, dengan tidak transparan ya itu. Baik kaum oposisi ataupun para pendukung-pendukung ini apa tidak niscaya bisa disatukan yang penting untuk menyelesaikan ketakutan ini. Jadi sebetulnya dalam banyak sejarah perubahan ya Bang. Jadi perubahan itu pasti akan terjadi ketika rezim makin mengabaikan aspirasi publik. Di saat yang sama muncul harapan baru dari masyarakat. Nah saya melihat ini tahapan ini sedang terjadi. Jadi ada proses di mana rezim makin mengabaikan publik sedang terjadi sekarang. Di saat yang sama ada hope di masyarakat untuk keinginan untuk melakukan perubahan. Nah kalau ini bertemu dan kemudian terkonsolidasi, saya meyakini memungkinkan terjadi perubahan. Yang kemudian perubahan itu bukan sekedar berubah orang, tapi saya meyakini banyak orang kemudian menginginkan perubahan besar, melakukan atau semacam menata ulang satu praktek kekuasaan yang selama ini justru jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik ini. Jadi basis keinginan perubahan itu adalah pada tujuan bernegara sebetulnya. Jadi kalau tujuan bernegara itu kita inginkan menjadi nyata, maka perubahan besar harus dipandu dengan tujuan negara Republik ini. Kalau perubahan itu katakanlah orang berharap pada penggantian presiden di masa-masa Pilpres gitu ya, dan nampaknya ada ketidakrelaan ya dari oligarki, dari kekuasaan yang bergabung dengan oligarki. Kalau ada seorang katakanlah Anies lah sekarang ini ya, nampaknya mau dijegal-jegalkan kemarin dengan korupsinya, dan kayaknya juga akan digagalkan pencapresannya karena mungkin harus melalui presidensial threshold, itu kan agak susah diganggu-ganggu. Itu terus gimana jalannya? Jadi saya kira oligarki sudah waktunya mereka bertobat ya. Untuk tidak lagi mengeruk kekayaan demi kepentingan mereka. Karena kan sudah terlalu lama mereka mengambil keuntungan dari jalannya negara ini. Yang kedua, di kelompok pro perubahan, menurut saya jika jalan linier melalui Pilpres itu tidak menghadirkan satu perubahan besar, maka memungkinkan sebetulnya jalan non linier perubahan itu bisa dilakukan. Kan itu terjadi di banyak peristiwa sebetulnya. Apakah kita belajar dari sejarah dinamika perubahan di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika, atau di Asia Timur, Asia Selatan, atau Asia Barat, semua menggambarkan satu peristiwa bahwa perubahan besar yang non-linear itu bisa mungkin terjadi. Jadi kalau sekarang kita berada pada sebuah pilihan. Kalau perubahan linear melalui mekanisme elektoral, kemudian dibendung, dihalang-halangi begitu, padahal yang ingin berubah ini sebenarnya untuk kepentingan Republik, untuk kepentingan negara. Lalu dihalang-halangi,
saya meyakini hukum perubahan itu akan membangun kekuatannya sendiri. Dan itu sebetulnya kerugian besar juga buat mereka para pebisnis kalau tidak pro pada perubahan. Negeri ini sudah waktunya untuk berubah, untuk memikirkan masa depan negara, untuk memajukan negara. Bukan lagi gontok-gontokan untuk apa yang sifatnya sangat pragmatis ya, kepentingan mereka. Utamakan kepentingan negara. Jadi jika ada generasi baru, kelompok baru yang ingin menata ulang Republik ini menjadi lebih baik, menurut saya semua kita mesti respect. Saya melihat bahwa rakyat ini sudah mempunyai ada kesamaan berpikir. Siapa sih sebenarnya katakanlah rezim ini gitu ya. Ada nggak Bang Ubed misalnya melihat orang-orang dokter-dokter muda kayak Bang Ubed ini kemudian bertemulah dengan apa kan mungkin belum ada komunikasi ya dengan Anies yang didukung masyarakat yang pada kira itu ada kemungkinan dilakukan itu nggak? Pada waktunya akan sangat mungkin karena para akademisi yang masih independen itu berpikir bahwa negara ini harus menjadi negara modern dan salah satu ciri negara modern itu seluruh produksi kebijakannya berbasis ilmu pengetahuan, riset, analisis yang kuat, kepentingan rakyat banyak dan seterusnya. Jadi bukan from interest to policy, tapi from knowledge to policy. Bagaimana public policy itu lahir karena basis ilmu pengetahuan dan kepentingan rakyat banyak. Yang itu kan harus dijalankan oleh pemerintahan. Nah, pada titik itu calon presiden mesti mau duduk bersama dengan kaum cendekiawan yang sehari-hari bukan hanya ngajar ya, akademisi itu bukan hanya ngajar, tapi juga riset. Nah, risetnya justru membaca masyarakat secara sebenarnya. Ada objektivitas di situ. Beda dengan para politisi. Para politisi mungkin menafsirkan data masyarakat syarat dengan kepentingan kan. Tapi akademisi ketika membaca masyarakat dan menemukan data paling empirik ya kita suguhkan apa adanya. Dan para pengambil kebijakan, calon pemimpin, calon pemimpinnya, Anies Baswedan dan lain-lain, saya kira mesti mendengarkan kaum cendekiawan untuk menata ulang Republik ini agar basisnya ilmu pengetahuan. Jadi dan negara modern. Bang Ubed masih bisa kita menyelamatkan negeri ini ya? Saya kira sepanjang masih ada kaum cendekiawan yang masih independen para tokoh masyarakat dan pebisnis yang masih mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Saya masih optimistis. Kemarin itu ada protes yang meluas dari seorang Hendro Priyono mengatakan ya kalau mau tidak diganggu ya harus bekerja sama Amerika. Kalau misalnya enggak kan diganggu-ganggu itu. Ya. Saya kira begini, Pak Hendro juga perlu dikritik ya. Jadi Republik ini merdeka dan memiliki kedaulatan. Jadi kita tidak boleh anti terhadap asing. Ya, tidak boleh anti terhadap negara-negara yang secara global menjadi bagian dari negara kan. Tetapi posisi kita jangan kemudian menjadi semacam cecunguk dari kekuatan besar itu. Jadi mestinya equal. Kita sebagai bangsa yang berdaulat dengan Amerika itu ya biasa. Dengan Cina ya biasa. Jangan kemudian kita berhadapan dengan Cina seperti di bawah kendali Cina begitu. Dengan Amerika seperti di bawah kendali Cina. Kita menghormati mereka, kita bisa bersinergi, kita bekerja sama. Ada kontrak-kontrak yang harus diperbarui dan seterusnya. Itu kan rasional gitu. Jadi hubungannya rasional saja dengan negara-negara itu dan kita paham bahwa ada geopolitik dan peta politik global yang menguasai dunia ini. Jadi caranya cerdas begitu. Bagaimana tidak harus kemudian ya harus tunduk kepada Amerika sepenuhnya, harus tunduk kepada Cina sepenuhnya, enggak. Tapi melihat Amerika sebagai kekuatan negara besar dan kita bisa berdialog, bersinergi dan saya kira tokoh yang memungkinkan untuk itu memang saya melihatnya ya, saya secara kualitatif saja, memang Anies punya potensi untuk melakukan itu dibanding capres-capres yang lain. Itu agak berat yang lain. Tahun 98 itu kan, semua rakyat itu kan sebenarnya kan mengharap begitu nongol kan kelihatan sendiri. Nah, saya kira begitu juga saat ini sebenarnya. Kalau misalnya, apalagi Kang Ubed mau bukan tampil maksudnya, rembuk bareng dengan teman-teman yang punya satu pemikiran, satu perjuangan gitu ya. Kan bisa terjadi kan Kang Ubed ya? Bisa memungkinkan. Jadi memang salah satu keinginan besar dari kaum cendekiawan di Indonesia ini yang masih memikirkan kepentingan Republik, ada keinginan untuk berkumpul bersama secara intensif yang tidak hanya virtual ya, tapi juga kita ingin duduk bersama secara serius menata Republik ini. Misalnya dari banyak bidang, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, teknologi,
dan seterusnya. Jadi sebetulnya kita cukup kaya para intelektual yang menguasai banyak bidang. Tapi itu belum dijadikan sebagai sumber daya yang dioptimalkan oleh pemerintah. Jadi kita berharap sekali ya, artinya memang melalui yang nyaman di tengah-tengah masyarakat ini seolah kan yang perubahan yang tidak pakai revolusi lah, yaitu dengan dihargainya pilpres ini ya. Jadi jangan dijegal-jegal nanti malah menjadi, karena ada orang melihat sekarang kan ada plan A, plan B gitu ya. Plan A ini seolah ini sebelum pilpres ini harus selesaikan ini, tapi kan faktanya kan demo-demo kita ini begitu kokohnya mereka dipatahkan semua, dipecah semua. Kan, jadi kekuasaan yang menghalang-halangi kebaikan, menghalang-halangi perjuangan keadilan, menghalangi agenda-agenda perubahan yang baik. Saya kira pada akhirnya dia akan tumbang sebetulnya. Itu hukum teori sosiologi politik ya. Dan kalau itu terus dilakukan, itu memungkinkan menimbulkan kekuatan baru untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Jadi maksud saya misalnya ada orang-orang baik, orang-orang cerdas, orang-orang yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak lalu dihalang-halangi untuk menata ulang republik ini. Saya kira kekuatan menghalang itu pada akhirnya akan dikalahkan. Dan berbahaya kan kalau kemudian pada akhirnya justru terjadi situasi yang kacau begitu. Jadi menurut saya ya sebaiknya lawan politiknya menempatkan lawan itu secara sehat begitu. Jadi kalau kompetisi ya sehat saja, tidak perlu kemudian. Jadi kan mestinya itu yang dihadirkan oleh kekuasaan ya, dia yang bisa memfasilitasi untuk yang terbuka, yang baik kan mungkin rakyat kan tidak terjadi dendam. Tapi kalau dihalang-halangi ini malah bisa menimbulkan banyak. Betul. Ini kan situasi baru kan, bisa melakukan perlawanan dan gerakan yang lain-lain. Jadi saya kira sudah saatnya ya rakyat yang terus sama-sama ingin melakukan perubahan itu berkonsolidasi. Kemudian di saat yang sama juga elit politik mestinya berubah untuk welcome terhadap kelompok-kelompok yang ingin melakukan perubahan-perubahan besar. Tapi kalau menghalang-halangi, saya meyakini justru akan terjadi perubahan yang lebih dasar dari sekedar proses-proses elektoral. Baik, Kang Ubed, saya kira ini pertemuan awal yang nampaknya kita bisa memprakarsai hubungan-hubungan dari teman-teman yang memang harus mengkerucut untuk menyarankan baik-baik lah. Amin. Terima kasih Kang Ubed. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, insya Allah ya apa yang disampaikan Kang Ubed tadi memang ini kita tunggu-tunggu ya untuk bagaimana bisa merajutnya para anak-anak muda intelektual ya, biar bisa menjelaskan perubahan-perubahan ini secara saintifik, lega dan nyaman. Insya Allah menjadi harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.